bidang yang menangani. Bagaimana kita nanti memanfaatkan misal kalau kita perlu seperti map atau itu yang dari barang bekas, kita misalkan nanti bekerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di bank sampah. Misalnya kita tidak terlibat, tapi kita coba dulu ini hasil dari bank sampah atau TPS yang ketiga yang ada di Kabupaten Kuburaya. Dalam waktu dekat kami akan mengadakan kegiatan duta lingkungan hidup Pak Hasan. Tetapi duta ini tidak seperti duta-duta sebelumnya yang seperti pemilihan Putri Indonesia, tetapi ini lebih ke skill. Artinya kita membutuhkan remaja atau pemuda yang memang mengerti dan tahu cara kita mengedukasi atau mensosialisasi masyarakat terkait lingkungan hidup. Itu yang paling penting. Karena sebelumnya mungkin kita menarik minat terlebih dahulu, makanya kegiatannya seperti agak dan itu supaya mereka berminat. Tetapi untuk yang sekarang karena kondisi efisiensi anggaran, jadi kita lebih kepada meskipun ada juga nanti kegiatan-kegiatan seperti itu, tetapi tidaklah seperti yang dulu. Kita sekarang lebih ke pengetahuan terhadap lingkungan hidupnya. Dan ini juga yang kegiatannya kalau nggak salah saya ada pemilihan di lingkungan hidup. Jadi Bapak Ibu yang punya putra putri yang kira-kira cocok, silakan untuk mendaftar karena ini ada persyaratannya. Kalau nggak salah saya usia 18 sampai 25 ya, dan domisili di Kabupaten Kuburaya. Tenang, tidak ada orang lain yang kita terima. Jadi putra putri Kabupaten Kuburaya. Kemudian itu tadi kita akan kerjasama di bidangnya Pak Herman juga, bidang peningkatan kapasitas kelembagaan dan taman hutan raya. Apa yang bisa kita ambil dari produk yang Bapak Ibu usahakan? Mungkin nanti tidak besar, tetapi kita mulai dari hal-hal yang kecil yang Bapak Ibu lebih semangat lagi. Jadi 20% bisa jadi nanti kita tingkatkan minat Ibu untuk membuat sesuatu yang bernilai ekonomis. Apalagi nanti ada studi banding, misalnya Bapak Ibu ingin pergi ke bank sampah Pak Jarimin, silakan. Beliau berkenan asal kemudian terkait surat edaran larangan menggunakan plastik itu sudah kami keluarkan karena berdasarkan surat gubernur. Karena dari gubernur kami untuk membuat surat edaran larangan menggunakan plastik yaitu tanggal 8 Oktober 2024. Perlu Bapak Ibu ketahui karena tupoksi kita untuk pengelolaan sampah itu adanya di BUPR-BNKP ya Pak. Nah, jadi sepertinya agak rancu karena orang tahunya kalau pengelolaan sampah itu di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu tugasnya hanya mengedukasi dan memberikan sosialisasi, tapi actionnya adanya di BUPR-BNKP. Jadi inilah yang menjadi PR dari pimpinan daerah kita, Bapak Bupati beserta DPRD. Makanya nanti adanya perubahan nomenklatur dinas, saya nggak tahu juga karena kalau dinas berubah itu kita harus mengubah perda, Bapak Ibu. Jadi perda itu prosesnya panjang. Kegiatan ini tidak saja berarti di kegiatan ini saja, tetapi berlanjut karena nanti ada prakteknya ya. Tapi saya kurang tahu di bulan Juni mungkin karena sebenarnya kan saya di sekretariat, tetapi kebetulan saya sering dilibatkan untuk kegiatan ini karena saya lama mendedikasi di bidang peningkatan kapasitas dan kelembagaan dan taman hutan raya. Jadi kami sering sharing untuk kegiatan yang ada di bidang ini. Saya mengucapkan saya atas nama Dinas Lingkungan Hidup mewakili Bapak Kepala Dinas mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah dengan baik dan dengan antusias mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga apa yang kita laksanakan dan apa yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semuanya diberi kesehatan dan dapat melaksanakan apa yang menjadi kegiatan rutinitas kita. Dan saya berharap dengan kegiatan ini ada perubahan-perubahan yang kita lakukan ke arah yang lebih baik, meskipun itu dalam skala yang kecil,
tetapi tidak ada yang tidak mungkin kita lakukan seperti apa yang kita lakukan hari ini. Sekarang kita mulailah dari diri kita sendiri, karena tidak ada sesuatu yang tidak membutuhkan tenaga. Saya pun hari ini bukan hanya di sini, saya kembali ke kantor lagi Bu, karena cuti saya tidak disetujui, jadi saya kembali ke kantor lagi dan saya bilang kita semua beraktivitas seperti biasa. Kemudian kita juga melakukan hal-hal yang disampaikan oleh Pak Asnan dan Bapak dari Bank Sampah. Bapaknya agak sulit menyebut namanya, jadi saya sering lupa. Tidak familiar dengan nama Bapak, tetapi saya berharap kita tetap bekerja sama ya Pak. Nanti dari Bank Sampah ini nanti ada studi banding ke tempat Bapak. Lanjut Bapak Ibu sekalian, inilah mengapa kalau kita harus memilah peduli terhadap sampah, karena juga sampah ini adalah merupakan bagian dari iman. Kemudian juga dimanapun juga kita harus peduli dengan sampah untuk kepentingan sekarang dan untuk kepentingan masa depan. Jadi penanganan sampah yang biasanya yaitu dimulai dari rumah tangga, kemudian dibawa ke TPS, kemudian dibawa ke TPA. Memang kebanyakan sih kalau kita sudah berusaha memilah ya Bapak Ibu sekalian ya. Namun juga akhirnya juga sampah itu di TPA juga bercampur lagi. Nah, tapi kalau Bapak Ibu sekalian bisa membudayakan misalnya sampah organik itu nanti dijadikan kompos, itu juga bisa mengurangi timbulan sampah yang ada di TPA. Lanjut, ini kalau kami dari pemerintahan biasanya kami berbicara tentang aturan ya Bapak Ibu sekalian atau regulasi. Nanti kalau prakteknya mungkin Pak Dirimen yang bisa menjelaskan secara rinci. Kalau dari kami dari pemerintahan memang seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, pegangan kami adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2028 tentang pengolahan sampah. Seperti tadi yang Bu Novi sampaikan, memang selama ini TPA yang beroperasi di Kalimantan Barat ini kenyataannya juga masih overlapping. Memang kemarin dari Kementerian Lingkungan Hidup istilahnya sudah memberikan sanksi administrasi kepada beberapa kabupaten kota yang masih mengoperasikan TPA secara overlapping. Dan diharapkan dengan adanya sanksi tersebut, kawan-kawan dari kabupaten kota itu berlomba-lomba membenahi TPA-nya. Dan di sini juga diharapkan dari bantuan Bapak Ibu sekalian ini juga diharapkan menjadi duta-duta kayak tadi Ustaz dari Al-Karimah juga nanti bisa menyampaikan ke peserta IB yang dari Bapak Ibu sekolah juga seperti itu. Jadi makin banyak duta-duta lingkungan ini makin bisa juga pengatasan masalah sampah tersebut. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah ini kalau dalam regulasi ini dikenal hanya kayak piramida pengolahan sampah. Di dalam piramida pengolahan sampah ini kalau piramida yang ada di situ kan bentuknya dari atas kecil bawah besar. Tapi kalau di pengolahan sampah ini terbalik, yaitu dari atas ke kecil seperti itu. Hierarki paling atas adalah hierarki yang paling mulia, yaitu pemilahan sampah, pembuangan sampah. Yang paling jelek ada di paling bawah di ujungnya, yaitu bagaimanapun juga kalau sampah sudah tidak bisa terpilah di rumah tangga, akhirnya juga dikelola di TPA yang menjadi tanggung jawab kami pemerintah, yaitu Dinas PUPR kalau di Kubudaya. Lanjut, ini beberapa diagram atau flowchart tentang tugas kita masyarakat dan tugas pemerintah. Di sini istilahnya tugas dari masyarakat ini adalah untuk pencegahan atau pengurangan. Kalau kami pemerintah itu nanti pengelolaannya di TPA maupun di TPS 3R maupun TPS seperti itu. Lanjut, 3H mencegah, memilah, mengolah. Namun maksud dan tujuannya sama-sama untuk mengurangi. Saya dari Puskesmas Median. Tadi saya dilihat di sini, saya Pak, saya ada undangan Fintech. Terus ya, oke, tapi bawa nama saya sedikit. Jadi saya bawa nama saya lihat dan bawa sampah. Saya udah lama berkecimpung di sampah ini, tapi saya termasuk presiden. Saya berbang sampah menit. Saya mohon maaf Pak, saya tidak pernah melaporkan hasil sampah saya. Saya di sini saya tanyakan, diingat dari sini pada operasional bank sampah. Selama ini yang saya tahu bank sampah itu memang berjalan Pak.
3 tahun. Habis itu hilang. Ayat 36. Sekarang saya mulai. Manajemen operasional. Manajemen operasional. Bagaimana mempertahankan bank sampah itu agar tetap bertahan dari nasabahnya sampai petugasnya. Kalau nasabah, kita menjual 1 botol plastik, bukan seperti menjual 1 botol air yang berisi makanan. Jadi harga sampah jauh. Begitu kita timbang masyarakat, sampah saya segini, saya bawanya tinggi-tinggi, yang ini cuma segini. Itu realita ya Bu ya. Dan kedua, mereka sering membawa sampah berupa bank sampah yang tidak layak jual, seperti kantong plastik. Ya mungkin kita bilang itu tidak boleh bawa kantong plastik. Saya hanya menerima kardus besi yang layak bisa dijual. Kalau itu pengumpul banyak Bu, mereka bisa jual di pengumpul. Tapi kemudian ada 3 pegawai yang menaungi bank sampah ini. Kemudian nanti dalam waktu dekat ini kita akan dari Kota Pontianak akan mengadakan auksi, mencoba untuk sosialisasi di pasar tradisional Kuning. Nanti akan mencoba untuk melakukan sosialisasi tidak menggunakan kantong plastik. Memang bisa Pak, harusnya bisa ya. Nah karena kita Pontianak, siapa sih yang nanti yang akan menyampaikan kepada beberapa retail hukum misalnya kan, itu kita ada di LH ada namanya FKH. FKH ini adalah Forum Komunitas Hijau. Siapa Pak di dalamnya? Ini adalah komunitas termasuk saya juga itu. Nah kita inilah yang akan pergi ke toko-toko menyampaikan surat edaran dari wali kota itu terhadap pengurangan sampah plastik. Nah saya berharap di kota di Kuburan juga ada. Saya beberapa bulan lalu menyampaikan pengetahuan juga di SMA 2 Pak Bu. Sama kita sini kan sebetulnya sampah ini adalah masalah kita bersama, bukan dari masalah yang lain, tapi kita bersama. Siapa sih dari mana sih tadi Pak Sa sudah menyampaikan bahwa sampah ini awalnya dari mana sih? Tenang Bu, awalnya dari rumah tangga, gitu. Tenang Bu, siapa yang menghasilkan? Kita sendiri. Lalu solusinya apa? Ini akan kita sampaikan. Dari mana awalnya? Pertanyaannya, memang mudah-mudahan udah berhasil Pak, ya kan? Kita berhasil berharap, ya berharap tentu kita sama-sama. Kalau bukan dari kita ini yang memulainya siapa lagi? Bukan, gitu ya. Nah, kalau di Kota Pontianak awal kita 2013 ini bank sampahnya tidak kurang dari hanya 3, tidak lebih dari 3 ya. Berarti ada namanya dulu namanya visi awalan hidup pertama, yang kedua baru kita nih bank sampah Rosella, kemudian yang ketiga bank sampah Rosella juga, tapi disayangkan beda kepengurusan dan beda kepemilikannya gitu. Nah, terus dari Rosella dari mana? Nah tadi sampaikan Rosella dari 2013, kemudian 2014 nih Rosella termasuk di bagian dari penilaian. Ada waktu itu penilaian lomba kelurahan inovasi ya, inovasi kelurahan desa se-Indonesia waktu itu. Nah alhamdulillah Rosella mendapat predikat nomor 4 juara nasional. saya dari Puskesmas Sungai. Tadi saya dilihat di sini, saya Pak, saya ada undangan Fintech. Terus ya, oke, tapi bawa nama saya sendiri. Jadi saya bawa nama saya dia, tidak bawa nama sampah. Saya udah lama berkecimpung di sampah ini, tapi saya termasuk presiden. Saya bukan sampah mandiri. Saya mohon maaf Pak, saya tidak pernah melaporkan hasil sampah saya. Saya di sini saya tanyakan, diingat dari sini bagi operasional bank sampah. Selama ini yang saya tahu bank sampah itu memang berjalan Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, habis itu hilang. Ayat 36. Sekarang saya mulai. Manajemen operasional. Manajemen operasional. Bagaimana mempertahankan bank sampah itu agar tetap bertahan dari nasabahnya sampai petugasnya. Kalau nasabah, kita menjual 1 botol plastik, bukan seperti menjual 1 botol
botol air yang berisi makanan. Jadi harga sampah jauh. Begitu kita timbang masyarakat ini, sampah saya segini, saya bawanya tinggi-tinggi yang ini cuma segini. Itu realita ya Bu ya. Dan kedua, mereka sering membawa sampah berupa sampah yang tidak layak jual, seperti kantong plastik. Ya mungkin kita bilang itu tidak boleh bawa kantong plastik. Saya hanya menerima kardus besi yang layak bisa dijual. Kalau itu pengumpul banyak Bu, mereka bisa jual di pengumpul. Tapi saya tanyakan di sini bukan mengenai bank sampahnya Pak, tetapi barang bekas yang bisa layak pakai dan punya nilai jual. Karena saya selama ini membuat yaitu seperti styrofoam, tetapi kami membuat itu dari kulit dari pir atau pembungkus pir dan pembungkus apel. Itu sejenis styrofoam ya. Dan alhamdulillah waktu dilombakan juga di Rasau di Malaysia mendapat juara 2, dan di desa kemarin HKG kami dapat juara 1, dan alhamdulillah kemarin NTI lagi untuk pelaporan ada perkembangan. Saya biasa ingatkan kawan-kawan, tidak apa-apa kita laporkan sesuai yang ada. Misalnya bulan ini kita tidak ada terima sampah, tidak ada orang sampah, kosong aja. Yang ada tidak kita laporkan. Bahwa sedikit banyak tidak jadi masalah. Minimal kita harus ada keberatan, harus ada kegiatan kita seperti itu. Nah di utama itu ya, saya harap di budaya juga jauh lebih bagus.